Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini video pertama kali tutorial studio ya, dimana kemarin tuh banyak banget waktu live yang minta tutorial, nggak banyak sih, satu kayaknya. Intinya minta dibikinin video buat setting lighting gitu. Kita gunakan sampel project kita yang ada di Gresik ya, di Gresik. Kita akan buat lighting, atau kita buat ulang ya lighting interiornya. Oke, yang pertama mungkin kita akan lanjut ke scan ini. Oke. Nah, ini kan masih polos ya, belum ada lighting. Cuma untuk material udah kemarin udah dibikin. Oke, kita langsung aja. Yang utama sih sebenarnya kalau kita bikin lighting itu, misalkan ini kan kebetulan kita pakai downlight sama lampu gantung itu satu ya, sama nanti di kabinet bawah ini nanti ada lampu strip ya, LED strip gitu. Nah, yang pertama yang harus ditentuin itu ya titik-titik lampunya tentunya kan. Kita mau pakai lampu apa gitu kan. Di Enscape sendiri tuh ada beberapa, ada spare yang dia untuk cakupan ruangan yang luas gitu kan, spot yaitu untuk ya kita yang seperti ini untuk downlight gitu, spot, dan linear atau line ini bisa digunakan untuk, kalau kita biasa digunakan untuk ya ini untuk LED strip gitu. Untuk yang red angle ini biasanya kita gunain ketika apa namanya, untuk eksterior gitu. Jadi kayak misalkan untuk render eksterior gitu kan, render eksterior ini biar kelihatan gitu loh, biar kelihatan nggak, belum ada interiornya kan, belum setting lampunya, udah biar cepet kita pakai yang red angle ini. Sama aja kayak disc juga sama. Oke, pertama tadi tentuin titik lampunya dulu. Nah, sini udah kelihatan juga beberapa. Dan jangan lupa kalau misalkan kita bikin lampu tuh harus komponen ya, biar enak. Jadi ketika kita mengubah satu, otomatis lampu yang sama akan mengubah secara keseluruhan gitu loh. Ini seperti yang kalian lihat. Sebelum saya meletakkan lampunya, biasanya saya ubah bagian apa ini ya, untuk biar kalau di render itu dia biar kelihatan kayak bercahaya gitu loh, sebelum nanti dikasih spotlight dikasih. Nah, misalkan kita pakai warna dark orange gitu, kita kasih sini. Nah, kalau di renderan itu kan dia masih cuman orange gitu kan. Nah, biar dia bercahaya kita harus rubah namanya dan ditambahin dengan kalimat emisif. Nah, itu emisif, nanti secara mati dia akan bercahaya. Bercahaya gitu guys. Terus kalau kalian bingung, ada cara lain. Jadi kalian drop warna di sini, terus ke tekstur. Nah, ini ke material editor. Terus kalian pilih pakai ini apa namanya, sample pane ini, tool sample pane. Terus kalian klik. Nah, dia nanti kan ada pengaturannya kan, di type ini, di tape kalian ganti aja yang tadi generic menjadi self illuminate, itu biar dia tuh bercahaya gitu. Terus tinggal diatur luminance-nya mau seberapa terang gitu. Kita lihat di sini kan ini pakai 5000. Nah, ini 300 terang. Nah, kalau kita biasanya pakai yang standar, jadi kayak 5000 gitu. 5000 saja guys, sudah cukup. Nah, terus habis itu sebelum dikasih apa namanya
komponen buat spotlightnya biasanya saya pakai garis bantu gitu, garis bantu vertikal buat tentuin titik tengahnya gitu. Nah ini sini agak PR. Sampai ya harus pas di tengah guys. Nah ini terus kita bikin garis lagi ya sekitar 10 cm. Habis itu baru langsung kita masukin nih spot lightnya, terus kita taruh di garis yang udah kita bikin tadi. Terus arahin ke bawah. Kalau secara ini nggak kelihatan ya, karena dia berada di tengah ruangan gitu kan. Terus kita tinggal samain aja warnanya. Nah nanti kalau misalkan dia di samping tembok tuh kayak gini, kita coba copy ya. Nah kayak gitu. Dan kalau misalkan kita mau ubah bentuk spotnya ini, spotlightnya, misalkan ini kan kayak curve gitu kan, kita misalkan mau dibikin biar beda gitu, yang penting siapin dulu aja IS nya. Mungkin kalian yang udah sering otak-atik lighting tahu IS itu kayak apa ya, template bentuk pencahayaan gitu. Yes. Nah, misalkan kita mau pakai yang nama sebentar kita cari yang lumayan bagus. Misalkan biasa kita pakai tuh yang hampir realistis. Mana ini V oke, kita tandain V coba ini open. Waduh, sebentar. Oh, ini kecilan, pantas. Nah kalau untuk luminance intensity ini kita bisa sesuaikan saja ya, karena ya nggak akan sama di setiap device gitu. Pasti akan beda-beda. Kan layar juga ngaruh ya untuk gambar ini. Jadi kita pakai sekitar 1000. Nah, ini untuk bagian downlightnya udah jadi. Oke, sekarang lanjut untuk yang bagian kitchen. Caranya hampir sama. Kita harus ubah dulu warnanya biar bercahaya gitu kan. Setelah bercahaya kita beri garis bantu lagi. Ini terus kita bikin dari ini aja. Fungsinya garis bantu tuh biar bisa di tengah gitu, kalau bentuknya lingkaran bisa di tengah gitu. Sama enak kita kalau mau bikin spotlightnya gitu. Taruh lagi kan, kita bawa warna cas. Nah terus kita tinggal ganti isinya, bentuknya.
warna apa, warna apa, model seperti apa. Kita pakai ini parallel beam tuh. Kita atur lagi luminance-nya sampai dia kelihatan gitu. Eca-eca gitu. Sebenarnya simpel dan nggak banyak yang perlu diatur. Terus kita mau bikin yang lampu gantung ya. Lampu gantung ini saya dari studio, hampir sama caranya, cuman di sini saya nggak pakai spotlight ya seperti biasa, cuman karena dia bentuknya seperti ini ya, pakai bohlam gitu kan, bukan yang spot. Jadi saya harus ubah dulu. Ini kan warna aslinya kan gold, ini kan kita jadiin bercahaya gitu, jadi tambahin emisif. Kalau sudah, bentar. Oke. Di sini belum kelihatan kan pencahayaannya. Kita atur di bagian sini nih. Nah, ternyata di sini masih generik. Harusnya kan dia self luminance. Nah, ini. Oh, ini terang banget kan. Sini kita samain kayak ini nih. Warna gini maksudnya kuning gitu, hampir sama kuning gitu. Terus kita turunin intensity-nya aja, jangan terang-terang, secukupnya aja biar dia kelihatan kalau dia tuh ngeluarin lampu gitu. Setelah itu kita buat pakai ini. Kalau tadi kan pakai spotlight, kita pakai spare. Kenapa spare? Karena dia kan cahayanya kan akan luas gitu ya. Meskipun ini lampu, sebenarnya tuh lampu termasuk downlight gitu ke bawah gitu kan. Kalau saya lebih sukanya pakai ini spare, jadi cahayanya tuh apa ya, lebih maksimal menyebar gitu. Kalau pakai downlight kan spotlight kan cuman ke bawah aja, tergantung itu sesuai selera. Tapi kalau saya lebih memakai ini. Nah gitu, kan lebih apa ya, lebih dapet gitu. Misalkan lampunya terang kan pasti kayak gini kan. Nah, gitu. Kalau misalkan keterangan ya tinggal di turunin intensity-nya, luminance-nya. Terus apa sih yang membuat renderan kita tampak realistis ketika lampu menyentuh materialnya? Ya setting material itu sendiri gitu loh. Mungkin untuk penjelasan itu bakal gue bikin video terpisah gitu, karena biar nggak supaya kepanjangan gitu. Yang pada intinya kalau misalkan kita mau setting lighting itu yang perlu diperhatiin itu ya spotnya dulu, tempatnya dulu kan. Setelah tempatnya tahu, lampunya udah di sini, terus tipe apa yang mau dipakai gitu, mau downlight kah atau maksudnya mau spotlight atau spare tadi kan, atau yang lain gitu kan. Terus yang untuk lain tadi ya cukup simple untuk pengaplikasiannya. Kita tinggal pilih line ini, terus kita taruh di bagian sini nih, mungkin mau dikasih LED. Nah nanti kan dia ke ini, kita ubah warnanya jadi warna yang tadi kan, kita samain aja apa. Setelah itu kita atur deh biar dia cahayanya kelihatan gitu maksudnya. Nah gini, jadi di antar bawah ini setengah, terus ininya kalau sama dindingnya di mepet gitu. Terus habis itu kita tinggal atur panjangnya. Itu
maksimal di ini. Terus kita copy lagi karena dia kan ada temboknya dinding, bisa aja sebenarnya dilurusin sih kayak gini. Dia maksimal panjangnya 3 meter kalau. Jadi kalau lebih, misalkan mau dikasih lampunya itu lebih dari 3 meter, kita harus bikin 2. Jadi kita panjangin lagi, beda komponen lagi gitu loh. Terus dia kan nanti bentuknya ini komponen ya ketika kita copy. Jadi kita ubah satu, yang satunya kan keubah. Jadi biar kita, misalkan ini mau dipendekin nih, yang ini kopiannya taruh sini kan, berarti yang kopiannya ini kita ubah atau make unique gitu. Ketika kita pendekin itu yang satunya enggak kena. Nah ini kita rotate, kita sesuaiin ini. Sebenarnya gampang lah, masih Enscape tuh masih gampang, nggak tahu yang lain. Setahu saya kayak D5 itu juga masih gampang gitu, karena kalau nggak salah itu di D5 itu dia otomatis gitu. Jadi kita real time editnya di bagian preview ini, renderan ini. Jadi kita taruh lampu. Nah, akan jadi seperti ini. Terus apa yang mempengaruhi selain tadi material dan selain material bang? Ya tentu saja HDRI itu juga sedikit banyak itu mempengaruhi gitu. Kayak ini misalkan biasanya saya pakai 2% untuk outline-nya, terus ini pakai auto. Dan untuk field of view-nya ini terserah ya, menyesuaikan. Depth-nya 0, terus ini auto kontras, seterusnya ya standar. Terus untuk color temperatur biasanya pakai di angka 8000. Nah ini 8000. Terus pintu sini enggak, ini kayaknya kosong aja. Atmosfer ini fognya nolin, sound brightness-nya kita pakai standar aja, naik ini nggak terlalu ngaruh. Yang wind ini juga nggak usah pakai. Terus yang lumayan ngaruh untuk interior ya itu 2 ini. Kalau saya sama ini sih, kalau misalkan posisinya di dekat jendela ini kan kita harus tahu gitu loh, apa cahaya alaminya tuh masuknya tuh seberapa gitu loh. Ya, misalkan ini kan harus ada intelijen tuh buat ngatur cahayanya gitu, mau mati kah atau hidup kah gitu. Terus ambience ini lupa sih buat apa, yang penting ini standar aja lah. Terus misalkan gini, misalkan ini kan full pencahayaan pakai lampu ya. Kalau misalkan kita tambahin, kita pakai cahaya dari matahari juga ya. Sebelumnya kita harus masukin dulu HDRI-nya. Saya pakai yang nih. Nah untuk brightness-nya kita masukin di angka 13.000-an. Kalau saya biasanya pakai segitu. Oke, kalau udah, terus kita atur view-nya.
Ini matahari dia masuk atau enggak. Nah ini maksudnya. Jadi di render interior itu biasanya kalau saya itu yang perlu diperhatiin itu adalah ini, harus ada komposisinya gitu loh pokoknya. Jadi ada terang banget, ada terang yang diterangin sama lampu, sama gelap yang nggak kena lampu gitu. Jadi kita tahu gitu loh, ketika nanti rumah ini dibangun tuh cahaya mataharinya itu bakal maksimalnya seberapa, dan apakah pada siang hari itu harus menggunakan lampu gitu, guys. Jadi lebih realistis gitu aja lah. Di sini kita baru setting lagi nih untuk artificial light brightness-nya. Nah kan kalau nggak pakai lampu kan masih terang kan ya, cuman di sini gelap, di sini terangnya di sini di bagian dapur gitu. Makanya perlu kita hidupin lampunya sedikit. Nah, jadi kan kelihatan gitu loh ketika nggak pakai lampu. Dan jangan sampai yang lampu ini ngalahin terangnya matahari ya. Itu agak aneh, nanti nggak dapet. Nah kan jadi seperti ini. Bisa kita akan render ya. Lupa. Intinya tuh kalau lighting tuh jangan terlalu lebay, jangan terlalu gelap juga ya. Kalau bisa mendekati aslinya, itu salah satunya ya yang perlu diperhatiin ya, material dari setiap komponen ini, ya apakah mengkilap atau enggak, tekstur atau enggak, itu mempengaruhi. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyain lagi atau tutorial belum terlalu lengkap, bisa komen aja ya, jangan sungkan guys. Mungkin kalian ada kendala gitu, misalkan belum bisa bang bikin lampu kayak gini, gimana ya biar lebih bagus gitu, bisa aja sharing kita. Jadi rekam studio ini ya kalau kalian mau minta ya kita buatin, yang penting kita ini sama-sama untung gitu guys. Oke, sekian mungkin video yang bisa gue buat, kurang lebihnya gue mohon maaf ya. Kalau misalkan ini kurang jelas ya tanyakan saja ketika saya live, atau mungkin di kolom komentar video ini ya. Oke, terima kasih.